Hai teman-teman, perkenalkan aku Windy. Hari ini aku kepengen ngajak teman-teman untuk belajar bareng tentang formulasi kosmetik. Karena kita belajarnya bareng-bareng, jadi nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa ketulis di kolom komentar atau DM lewat Instagram ya. Jadi kita mau bahas tentang krim untuk pemula yang belum pernah bikin krim sebelumnya. Hari ini aku mau bagiin tips biar waktu kalian bikin krim itu nggak gagal gitu. Ini adalah salah satu langkah mudah, jadi untuk memperoleh kestabilan di dalam sebuah formulasi kosmetik, terutama krim. Stabilitas formula kan banyak dipengaruhi oleh banyak hal ya. Salah satunya adalah pembentukan ikatan antara si minyak dengan air yang diperantarai oleh emulsifier. Selain itu juga pengaruhi oleh adanya kontaminasi, itu baik oleh bakteri maupun oleh logam berat ya. Kemudian juga ada pencegahan terbentuknya agregat dari misel-misel atau campuran air dan minyak yang sudah terbentuk, biar dia nggak ngumpul jadi satu dan kemudian emulsinya atau krimnya itu jadi pecah. Jadi hari ini kita mau bikin campurannya aja nih, campuran antara minyak sama airnya aja yang kita sebut misel gitu, dengan perantara emulsifier. Nggak perlu banyak bahan, kita cukup perlu 3 bahan aja kita mau pakai, yaitu ada air, minyak, dan emulsifier. Untuk bahan-bahan ini teman-teman bisa cari di marketplace ya, jadi itu mudah banget didapatkan, bisa teman-teman beli kemudian teman-teman praktekkan di rumah. Nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa tulis di kolom komentar, kita diskusi apa yang perlu kita perbaiki bareng-bareng. Sebelumnya kita mau bahas dulu nih sebenarnya krim itu apa gitu ya, mungkin masih ada yang belum penasaran, belum paham lah namanya krim itu sebenarnya apa gitu. Jadi kalau krim itu bentuknya setengah padat ya, dia itu berupa emulsi, namanya campuran air dan minyak, itu disebutnya emulsi. Kemudian dia mengandung lebih dari satu atau lebih ya, bisa satu atau lebih bahan aktif gitu. Jadi bahan aktifnya itu dia terlarut atau terdispersi di dalam basis yang sesuai. Kemudian untuk kandungan air di dalam krim ini minimal 60% teman-teman. Kalau misalnya kurang dari 60% ya mungkin dia akan jadi lebih oily gitu ya. Kemudian untuk tipenya itu ada oil in water atau water in oil, itu tergantung dengan emulsifier yang nanti teman-teman akan gunakan. Dan itu dua-duanya bisa digunakan untuk keperluan kosmetik atau estetika. Yuk kita bikin. Nah, ini air yang mau kita pakai. Di sini ada Aquades atau Aqua de Mineralisata ya. Kita pakai 80%. Nanti kita kasih di description box aja ya, biar nanti teman-teman bisa lebih paham, diikutin langkah-langkahnya dulu aja. Ini 80% jadi kita mau pakai 80 gram karena kita mau bikin 100 gram. Jadi jangan pakai aqua atau air yang ada di rumah ya teman-teman, bukan air keran, karena itu jadi ada kontaminasi dan itu bikin krim kita jadi nggak stabil. Tetap harus beli Aquades atau Aqua de Mineralisata yang memang khusus untuk bikin sediaan kosmetik. Yang ini untuk jojoba oilnya, jadi ini mau kita pakai jojoba oil karena dia jojoba oil itu banyak kandungan antioksidan, kemudian vitamin A dan vitamin E. Jadi dia bagus
buat kulit kita mau pakai 12,5% aja, jadi kita timbang 12,5 gram. Untuk emulsifiernya kita mau pakai ini nih, Montanov 68 mb. Jadi dia ini emulsifier untuk oil in water ya, oil in water product begitu. Jadi dia juga punya natural concept gitu ya. Dia 100% natural origin, terus juga sudah di approve Cosmos dan Natru. Nanti untuk bahan-bahannya, jumlah-jumlahnya aku tulis di description box ya. Ini kita pakai sekarang 7,5 gram aja. Nah, ini udah kita timbang semua. Nanti emulsifier akan kita masukkan ke oil phase-nya, jadi kita lelehkan di dalam beker yang ada minyaknya ini. Kita masukkan sekarang, kemudian nanti dipanaskan sampai suhu kurang lebih 75 derajat Celcius. Tapi nanti juga ada tips-tips yang ini ya, yang lebih detail. Habis ini nanti saya aku kasih tahu. Nah, ini kita mau panaskan pakai water bath ini untuk fase air dan fase minyaknya. Tunggu ya. Ditunggu sekitar 1-2 menit ya, turun dulu suhunya ya, dia turun dulu suhunya, nanti habis itu kita bisa mix lagi ya. Ini untuk awal aja. Jadi memang kalau yang Montanov 68 mb ini dia gampang banget berbusa, jadi kelihatan ya. Nah, di sini ada banyak busanya. Nanti tapi dia bisa turun lagi busanya kalau sudah suhunya turun juga. Nah, untuk tips-tipsnya waktu memanaskan ini bisa airnya dulu gitu ya, karena airnya kan kita pakai lebih banyak ya, minimal 60%, dan ini tadi kita pakai 80%. Kita panaskan lebih dulu di water bath karena dia akan lebih lama untuk mencapai suhu 75 derajat Celcius. Tadi kan kita targetnya 75 derajat Celcius. Nanti sekitar sudah mulai 70 derajat Celcius begitu, baru dimasukkan si fase minyaknya. Itu untuk mempermudah teman-teman mencapai suhu yang ditargetkan tanpa berlama-lama.
Kemudian juga untuk kalau misalnya kesulitan, jadi memang kadang itu agak susah menyamakan si suhu antara water phase sama oil phase-nya sama-sama di 75 derajat Celcius ya. Nah, kalau agak susah begitu atau memang kesusahan ya nanti teman-teman bisa triknya adalah naikin suhu airnya di atas 75. Tadi aku pakai 80 derajat Celcius ya, karena memang kan cuma air aja, nggak ada bahan-bahan yang akan rusak begitu di suhu 80. Itu jadi sampai 80 derajat Celcius, terus si oilnya tadi sampai 76-77 ya. Itu terus untuk nuangnya antara fase minyak dan air itu bisa bolak-balik, air ke minyak atau minyak ke air, boleh bolak-balik, dan itu nggak akan mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Boleh aja kalau misalnya teman-teman kesusahan untuk nuang fase minyaknya, memang lebih enak kalau nuang fase airnya. Kenapa? Karena waktu nuang fase minyak biasanya kalau ngangkat si bekernya dari water bath kan ada penurunan suhu tuh, itu bisa bikin bahan-bahan yang tadinya sudah meleleh jadi memadat lagi gitu, jadi terus kemudian ketinggalan di beker, itu akan mempengaruhi komposisinya. Jadi yang tadinya mungkin kita pakai 7,5% bisa jadi berkurang kayak gitu. Untuk pemanasan di bekernya, terutama airnya, ya kan pasti ada penguapan. Itu nanti teman-teman tutup, bisa pakai kayak gini, ditutup begini, untuk mengurangi kehilangan bobot waktu kita panaskan bahan-bahannya. Itu kemudian ini kita udah lumayan turun ya suhunya, kita cek dulu. Udah sampai 50 derajat, kita coba mix lagi. Nggak usah lama-lama, karena kalau si campuran ini dia overmix juga justru akan mempengaruhi kestabilannya. Kalau teman-teman nggak punya stick blender itu atau overhead stirrer gitu ya, biasanya kalau di lab kan pakai overhead stirrer. Ini karena saya di rumah, saya pakai stick blender. Kalau nggak punya ini bisa pakai pengaduk biasa, pakai pengaduk kaca begini. Tapi memang harus cepat dan ya namanya pengaduk manual ya, agak-agak menguras tenaga, terutama kalau misalnya ini. Dan biasanya untuk pembentukan emulsinya sendiri, jadi dia pembentukan micelnya nggak seoptimal kalau kita pakai yang kekuatan mesin begini. Terus untuk ininya, baling-balingnya, kalau mau pakai yang plus gitu ya, yang 4 blade bisa, pakai 2 blade ini juga bisa. Ini karena saya ada di rumah, jadi punyanya ini 2 blade bisa. Tapi kan karena dia ini punya sisi yang tajam, jadi dia membantu untuk si misel di sini terbentuk dengan lebih kecil. Nanti akan jauh lebih stabil dibandingkan kalau kita pakai pengaduk biasa, apalagi pengaduk yang seperti ini. Terus kalau misalnya teman-teman tanya, boleh nggak sih pakai pengaduk kopi gitu ya, pengaduk kopi yang ujungnya seperti ini? Boleh, tapi memang harus hati-hati karena ini dia sangat mudah bikin foam, bikin busa. Nah, kita kan pakai Montanov 68 ini juga sifatnya mudah membentuk busa. Jadi makanya saya hari ini nggak pakai yang ini, biar nggak banyak
udara yang terjebak di dalam krimnya. Kalau banyak udara yang terjebak di dalam krim, si krimnya ini jadi lebih padat, atau lebih tepatnya sih dia padat tapi bohongan gitu, nggak beneran gitu. Ini masih cair ya. Nanti kalau udah suhunya udah turun lagi, dia akan lebih padat lagi. Terus, ini kenapa kok aku pakai ini? Ini lebih mudah ya, kan dia ujungnya kan lebih fleksibel, jadi lebih mudah untuk ke dinding beker gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nggak punya beker, boleh pakai wadah aluminium yang tahan panas, jadi bukan plastik ya. Pakai wadah aluminium boleh, misalnya kayak mangkok begitu, mangkok-mangkokan, atau apa namanya, aluminium sih, stainless ya. Stainless, wadah stainless yang tahan panas, jadi itu lebih mudah didapat mungkin ya, dibandingkan kalau misalnya teman-teman harus nyari kayak gini ke toko kimia, atau misalnya kalau online kan agak-agak resiko pecah. Tapi ada yang jualan online juga sih, ini bisa dibeli online. Nah ini udah agak turun lagi, jadi kita blend lagi biar lebih misalnya lebih terbentuk kecil-kecil lagi ya. Nah, ciri khasnya kalau si emulsi ini ada banyak ada banyak udara yang terjebak, itu biasanya volumenya jadi nambah. Kalau misalnya teman-teman lihat tadinya di level 100 mili misalnya, tapi begitu di mix kok jadi lebih ya, naik gitu. Ya, berarti itu ada udara yang terjebak, teman-teman harus waspada untuk mix yang berikutnya. Itu kita tunggu lagi untuk ininya ya, untuk penurunan suhunya. Ini sudah mulai ada yang terbentuk krimnya. Oke. Tunggu dia turun lagi. Oke, jadi ini udah mulai agak lebih keras lagi, tapi suhunya masih belum suhu ruang ya. Biasanya bisa kita biarin semalaman untuk besoknya baru bisa dipakai. Terus ini kenapa kok aku pilihnya Montanov ya? Montanov ini teksturnya tuh rich banget teman-teman. Lihat. Gini ya. Ini belum dingin aja dia udah kaku gitu. Udah oke banget. Jadi aku suka banget ini. Terus dia kalau dioles itu enggak shiny. Dia kayak apa ya? Lebih ke velvety gitu. Velvety rich feel gitu. Kalau untuk day cream begitu atau sunscreen ini oke banget, bisa banget, dan dia juga range pH-nya itu lebar. pH yang bisa dicapai sama si emulsifier ini, Montanov 68 ini 3-12. Jadi kalau teman-teman mau bikin sunscreen oke, atau mau bikin krim yang ada kandungan AHA, BHA begitu juga dia masih bisa. Terus mau pakai ini untuk krim depilatori yang pH-nya sampai 12 juga dia masih oke banget. Oke. Ini kalau udah sampai suhu
segini. Ini kita cek ya. Suhu 40. Suhu 40. Ini kalau kita pakai bahan-bahan aktif yang sensitif suhu sama pengawet, bisa ditambahkan di saat ini kayak gini. Udah 40 derajat Celcius. Tapi karena ini kita nggak pakai apa-apa, ini udah oke sih, udah jadi. Nanti tinggal kita masukin ke jar kayak gini, wadah krim kayak gini. Boleh apa aja, karena kan sekarang wadah krim juga udah macam-macam ya, bagus-bagus. Kalau ini yang gampang aja kita beli di marketplace. Oke, ini nggak banyak aku aduk-aduk lagi sih, karena nanti takutnya dia malah jadi ada air trap ya, ada bubble-bubble gitu. Nah, si bubble itu bikin bodinya krim ini bikin jadi padat gitu, makin padat, lebih padat dari kalau misalnya nggak ada bubble-nya. Tapi karena dia ada udara-udara yang terjebak, ya udara itu kan malah jadi bikin mempermudah pertumbuhan bakteri ya, bakteri-bakteri yang memerlukan oksigen kayak gitu. Nah, itu bisa jadi memicu mudahnya si krim ini jadi nggak stabil lagi. Ini udah kayak gini, jadi udah oke, nggak perlu di mix lagi pakai blendernya, stick blender. Kita masukin ke jarnya ya, kelihatan nggak? Sekarang kita coba ya. Jadi ini yang tadi udah kita mix, cuma air, minyaknya pakai jojoba oil, jadi dia nggak lengket, nggak licin gitu, dan emulsifier. Hasilnya oke, nggak jatuh dari wadahnya, dia udah nggak ngalir. Jadi ini udah oke banget untuk basis, dia udah oke. Kita coba. Untuk diratainnya juga bagus ya, udah langsung bisa rata. Jadi kalau untuk meratakan krim nanti itu tergantung sama emolien atau minyak-minyak yang ada di si formulanya. Kalau ini kita pakai jojoba oil, ini udah termasuk yang oke banget, keren banget untuk daya sebarnya. Itu segitu aja untuk video kita hari ini. Krimnya udah jadi, udah oke banget. Next kita bikin untuk video yang lainnya dengan bahan-bahan yang lebih komplit lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau misalnya ada saran-saran, masukan boleh banget, atau misalnya mau ada pertanyaan yang lain juga kita diskusin bareng-bareng. Bukan berarti aku lebih pinter, tapi juga kita bisa nyari ininya ya, nyari jawabannya bareng-bareng, kita diskusiin bareng-bareng. Itu ya. Dah.